Mbak Dewi atau Mobile Bakti Digital Electric Vehicle Way Incident, mobil operasional milik Satlantas Polres Sragen yang dimodifikasi menjadi layaknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang beroperasi secara mobile di wilayah Kabupaten Sragen. Melalui layanan ini, pemudik pengguna kendaraan listrik yang kehabisan daya di tengah perjalanan bisa mendapatkan bantuan pengisian daya darurat agar kendaraan dapat kembali melanjutkan perjalanan. Saya dari Sukoharjo perjalanan ke Ngawi mau pulang, kemungkinan baterai mobil listrik saya tidak sampai rumah. Saya coba berhenti di Sragen dan saya diarahkan sama mas-mas yang Sragen sini, suruh telepon 110, nanti pasti dibantu Pak Polisi. Kendaraan charger mobile ini siaga di pos terpadu alun-alun Sragen dan akan langsung menuju lokasi pemudik untuk memberikan bantuan pengisian daya darurat setelah pemudik menghubungi hotline 110. Apabila ada pemudik yang mungkin mengalami kehabisan daya secara mendadak, bisa menghubungi layanan call center kami 110 ataupun juga dengan scan barcode chatbot Sipolan Polda Jateng. Kemudian nanti petugas kami akan menghampiri pemudik tersebut dengan membawa Mbak Dewi ini untuk memberikan pelayanan pengisian daya listrik sampai dengan 10%. Melalui layanan ini, polisi berharap para pemudik pengguna mobil listrik dapat merasa lebih aman dan nyaman selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, arus mudik di jalur arteri Pantura Cirebon terpantau padat merayap. Kepadatan terjadi di persimpangan lampu merah Pleret. Kamis pagi, volume pemudik di jalur arteri Pantura meningkat signifikan. Jalur ini didominasi pemudik roda 2 berplat Jabodetabek. 2 hari terakhir peningkatan pemudik terus meningkat. Para pemudik memilih menggunakan motor karena hemat biaya dan menghindari kemacetan. Diprediksi volume pemudik akan terus meningkat. Puncaknya pada sore ini dan hari Rabu esok. Pemudik yang menggunakan motor memadati jalan arteri Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya itu, motor mereka dihiasi oleh tulisan-tulisan unik yang mampu menyita perhatian di sepanjang jalur mudik. Tulisan berbunyi mudik modal sendiri, bukan subsidi yang dikorupsi terlihat terpasang di motor milik Mia Julianti, pemudik asal Tangerang yang tengah menuju Cilacap. Mia mengaku tulisan tersebut dibuat sebagai bentuk ungkapan pribadi yang ingin ia sampaikan kepada publik. Di balik tulisan yang menyita perhatian itu, Mia bersama suami dan anaknya tetap harus menempuh perjalanan panjang. Ia telah berada di jalan selama sekitar 13 jam. Berangkat pada malam hari dengan kondisi lalu lintas sempat mengalami kemacetan di sejumlah titik seperti Bekasi dan Cikarang. 13 jam kali ya, soalnya aku berangkat semalam jam 7 malam. Karena bawa anak kecil juga, jadi banyak berhenti dan sempat tidur juga. Jalanan macet nggak sih? Udah kena macet apa nggak? Kena, semalam kena macet. Pas di Bekasi kena, di Cikarang kena. Terus ada beberapa kejadian kecelakaan juga. Perjuangan mudik Lebaran dilakukan dengan berbagai cara oleh masyarakat. Di antaranya pemudik memilih menggunakan sepeda motor agar lebih cepat sampai dan menghemat waktu. Jajaran Polda Bali meninjau kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kemacetan menuju pelabuhan terjadi hingga 30 km lebih. Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya bersama Pangdam Udayana Pik Budiakto dan Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya melakukan peninjauan ke jalur penyeberangan Gilimanuk dengan menggunakan helikopter. Peninjauan udara tersebut dilakukan untuk melihat secara menyeluruh kondisi arus lalu lintas serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Dari hasil pemantauan udara, terlihat antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk masih mengular cukup panjang, bahkan mencapai puluhan kilometer. Sebelumnya, macet horor mewarnai angkutan mudik tahun 2026 menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ribuan kendaraan terlihat masih terjebak macet di ruas jalan Denpasar Gilimanuk.
ekor kemacetan sudah terlihat 30 km dari arah Pelabuhan Gilimanuk. Pemalang. Ini Bu kan masih cukup jauh antreannya. Ini Ibu masih apa sih upaya nanti sama keluarga untuk tetap semangat dalam antrean ini? Pokoknya pikiran positive thinking aja. Yang penting tujuannya kita ketemu sama keluarga di Jawa gitu ya. Nggak apa-apa walaupun nanti ngantrenya berjam-jam. Nggak masalah karena memang kalau nggak macet, kalau nggak antri bukan euforia namanya. Sejak 5 hari jelang Lebaran, penumpang yang menyeberang sudah tercatat 309.135 orang menyeberang ke Pulau Jawa, naik 0,7% dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean kendaraan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk mengular hingga 23 km. Tingginya mobilitas di Pelabuhan Gilimanuk tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik pingsan menangis. Pemudik pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya, antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk. Polisi juga menyiapkan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang, serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari kakak, baik itu truk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam dia sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoptimalkan layanan penyeberangan Gilimanuk Ketapang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran. Saat ini sebanyak 35 kapal dioperasikan tanpa henti selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dari Bali menuju Jawa. Selain penambahan jumlah armada, ASDP juga menerapkan pola operasional tiba bongkar berangkat untuk 6 kapal untuk mempercepat pelayanan di pelabuhan. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Hingga malam ini Pelabuhan Merak terus dipadati oleh kendaraan roda 4. Sejumlah rekayasa lalu lintas telah dilakukan melihat volume kendaraan yang kian meningkat, mengingat puncak arus mudik diprediksi jatuh pada esok hari. Sejumlah kendaraan memadati beberapa buffer zone di area Pelabuhan Merak. Saat ini sejumlah buffer zone yang tersedia terisi sekitar 40-60%. Jumlah tersebut akan terus meningkat melihat puncak arus mudik diprediksi jatuh pada esok hari. Per hari ini, Jasa Marga mencatat sebanyak 48.127 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikupa arah Merak. Jumlah ini meningkat 3,3% dari lalu lintas normal.